hadirin yang dimuliakan Allah, kita ingin mendengarkan nasihat dari guru kita, tetamu kita yang agung, yaitu Bapak Kiai Kapabidi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa manfaat untuk kita sekalian. Kita siapkan hati kita, apa yang beliau sampaikan kita dengarkan, kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati bersama Habibuna Habib Jindan, Habib Ahmad. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur fi taatillah. Mudah-mudahan beliau dibahagiakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan para habaib, para kiai, para hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ayo hadirin rahimakumullah, kita bisa datang di majlis ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat wajah beliau, kita bisa kumpul beliau. Ada sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Besok orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bungah, sangat bahagia, sebab dengan hanya mahabbah saja orang derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin rahimakumullah, Allah perintah kepada kita semuanya, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kuntum ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, dan supaya kalian kumpul beserta orang-orang yang baik, kumpul beserta orang-orang yang jujur. Ini hadis ini merupakan, ayat ini merupakan dibuat dasar oleh ulama sufi untuk mengembangkan keilmuan. Ilmu bersumber dari Al-Quran, terus hadis, dan ilmu-ilmu itu yang penting 3/3 ya. Satu, ilmu tauhid. Sayakhruju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Sayakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Orang besok akan keluar dari neraka selagi walaupun sedikit seperti sebobot semut, yaitu tentang keimanan. Yang dimaksud keimanan di sini yaitu ucapan atau kalimat la ilaha illallah. Coba murahnya Allah. Selagi orang membaca la ilaha illallah ma'al lisan wal qalb, maka orang akan dimasukkan surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Kita kumpul dengan orang-orang baik, kita akan menerima khatir, yaitu suara hati atau kehendak dalam hati. Dan khatir ini akan mempengaruhi atau memunculkan ruhbah, kita simpati. Dan ruhbah akan memunculkan niat, dan niat akan memunculkan amal. Bila mana kita kumpul dengan orang baik, maka kita akan mendapatkan khatir yang baik.
maka nanti munculnya yaitu amal soleh. Inilah perlunya kita kumpul beserta orang-orang baik. Alhamdulillah kita bisa menghadiri majlis ini, merupakan majlis syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah supaya orang-orang mukmin bahagia. Semuanya kita oleh Allah diperintah untuk bahagia. Walakin bimadza nafrahu, tetapi dengan apa kita bahagia? Kita bahagia dengan fadlullah. Fadlullah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaitu al-ilmu. Kita dengan ilmu supaya memperhatikan. Kita dengan ilmu supaya sungguh-sungguh dalam mencarinya. Insyaallah kalau orang mempunyai ilmu tidak diragukan, hidupnya akan bahagia di dunia wal akhirat. Coba murahnya Allah ya. Orang hanya dengan ilmu saja, maka orang walaupun anak siapa saja, namun derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ulama warasatul anbiya. Qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya dengan ilmu saja dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah kata Abdullah bin Abbas adalah yang terbesar rahmat Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak utus kamu ya Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Besok pada waktu hari kiamat, orang-orang akan mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat. Nabi Adam tidak sanggup. Lastu unakum. Kata Nabi Adam, datangi Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak sanggup. Kata Nabi Nuh, datangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak sanggup. Datangi Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak sanggup menyafaati. Kata Nabi Musa, datangi Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak sanggup. Nabi Isa menunjukkan supaya mendatangi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ahli mahsyar, orang-orang mukmin ini menghadap kepada Rasulullah minta syafaat. Lantas Rasulullah madhab kepada Allah, junjung kepada Allah. Lantas orang masuk surga itu bisa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dalam hal ini orang yang pertama-tama membuka pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama buka pintu surga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya kita wajib bersyukur. Sebab kalau kita tidak bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan mati su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Adapun peringatan Maulid ini merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa diaplikasikan, bisa diungkapkan dengan apa saja. Apa pengajian atau seman Quran atau baca sirah-sirah beliau. Yang muhim dalam Maulid tidak ada kemaksiatan. Dan dalam Maulid yang penting yaitu supaya kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, kita mengikuti akhlak beliau. Sebab beliau itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Seperti kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pernah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, dengan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia? Kata Allah, kamu tidak sanggup ya Musa. Namun Nabi Musa moyok untuk bertanya, ingin tahu. Lantas kata Allah, yang mana yang dimiliki oleh Rasulullah akhlak beliau yaitu isar, mendahulukan orang lain.
Qala ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini akhlak beliau. Nanti banyak cerita-cerita. Al-muhim akhlak beliau yang utama yaitu mendahulukan orang lain. Ya hadir rahimakumullah. Dan sabda beliau ini merupakan tanda-tanda orang yang mencintai beliau. Ucapannya baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah, maka supaya orang tersebut berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, supaya diam. Artinya yaitu bila mana apa yang diucapkan itu kewajiban, maka diamnya haram. Contoh, ada orang akan berjalan, orang buta, di depan ada sumur, kalau tidak kita bicara, dia akan masuk sumur, maka kita wajib berbicara, di depan ada sumur. Dan bila mana apa yang diucapkan itu makruh, min fudulil kalam, bicara yang tidak-tidak, maka diamnya sunnah. Dan kalau yang dibicarakan itu haram, menghujat orang lain, membuka aib orang lain, maka diamnya wajib. Yang mana adatullah, ya, adatnya Allah itu menutupi satu qabih. Adatnya Allah itu menutupi kejelekan-kejelekan, bukan dibuka. Bukan dibuka. Dan memperingati Maulid bisa dengan apa saja. Namun al-muhim yaitu dengan taat kepada Allah seperti it'amut ta'am, dan tidak ada kemaksiat dalam Maulid, tidak ada kalam-kalam kata-kata yang kotor dalam Maulid. Dan kita bahagia dengan anugerah Allah dan rahmat Allah yang demikian itu lebih mulia, lebih utama daripada orang membanggakan hartanya atau jabatannya. Ya hudur rahimakumullah, yaitu ilmu agama itu yang penting satu tauhid. Dan kamalu tauhid alla yara al-insan kulal asya illa minhu. Dan kesempurnaan ilmu tauhid itu orang memandang suatu perkara itu merupakan minallah, dari Allah. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian, dan sekaligus Allah yang menjadikan perilaku kamu sekalian. Jadi nanti ada ulama-ulama sufi ketika berjalan dilempar abu, memang Allah mengendaki demikian, dia tidak marah. Itu alamatuhu alla yakhdaba syai'an li'annahu yara kullal asya minallah. Itu alamannya orang yang tauhidnya tinggi, ini dia tidak marah, kecuali marahnya itu karena agama Allah dilanggar, agama Allah diinjak-injak, misalkan minuman keras atau mencuri dan lain-lain. Ayo hadrahumullah. Dan ajaran agama yang penting yaitu tentang fikih. Dalam fikih ini ada suatu ajaran yang sangat mulia sekali, yaitu menghargai tangga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, supaya memuliakan tangganya. Di dalam fikih itu ada digambarkannya, misalkan orang punya pagar, lantas tetangganya membutuhkan untuk meletakkan kayu, maka supaya tangganya itu memberikan izin. Logikanya seperti halnya kita punya kelebihan air, maka bila mana orang lain membutuhkan air, maka kita wajib memberikannya. Itu dalam fikih. Nanti ada yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini yang mengatur hubungan manusia kepada Allah dan makhluk supaya baik bagaimana. Orang tasawuf itu ciri-cirinya tentu akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Nanti nihayatut tasawuf ikhfa'ul tasawuf. Nanti puncaknya ilmu tasawuf itu justru menyamarkan kalau dia sufi. Nanti ada cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada orang yang masyhur wali. Atas supaya dia tidak masyhur, bagaimana dia pura-pura nyolong, lantas ditangkap, enggak taunya itu bukan wali, padahal itu wali besar.
Ini orang-orang sufi. Ada lagi orang sufi. Orang sufi itu yang zuru ila nas bi aini rahmah, memandang manusia dengan kasih sayang. Ada ba'du sufi, dia kehilangan hartanya, dia menangis. Orang di sekitar kaget, kenapa kamu hilang hartanya menangis? Kenapa? Apa yang dia tangisi? Saya menangis karena bagaimana orang tersebut besok ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab man husiba uzib, barang siapa dihisab oleh Allah, maka orang akan sulit selamat kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya al-hudur rahimahullah, ajaran agama nanti ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Ini muaranya, ujung-ujungnya yaitu untuk supaya orang itu amalnya baik, baca Quran atau ngaji. Dan ngaji ini tujuannya, atau kita zikir baca Quran, tujuannya litasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati. Percuma bila mana orang mengaji, orang dekat dengan ulama, dia hatinya tidak bersih. Maka supaya kalian hadir ya, di majelis ilmi, supaya disampaikan kepada tetangga kalian, supaya disampaikan kepada keluarga kalian. Orang mencari ilmu itu, maaf ya, ini agak guyon Habib, seperti hanya wanita cantik. Wanita cantik itu kalau tidak nikah, mubadir apa tidak? Eman-eman apa tidak? Ada wanita cantik tidak nikah, eman-eman apa tidak? Itu orang mempunyai ilmu demikian. Bila mana tidak mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, maka eman-eman. Wa minal ta'lim wa minal amal bil ilmi at-ta'lim. Maka supaya kalian apa yang kalian dapat di sisi Habib Jindan dan Habib Ahmad, supaya kalian sampaikan kepada tangga kalian, supaya kalian sampaikan kepada keluarga kalian. Jadi ajaran-ajaran agama, kita beramal baik, ini tujuannya litasfiyatil qulub. Dan hati yang bersih ini akan memunculkan akhlakul karimah. Al-karimah itu maknanya luas ya. Maknanya luas. Dan apa yang dipuji oleh Allah kepada Nabi adalah akhlaknya. Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ya Muhammad di dalam posisi budi pekerti yang mulia. Ini puncak ajaran Islam ya, akhlakul karimah. Dan akhlak karimah ini bisa muncul bila mana hatinya bersih. Namun akhlak karimah yang karena Allah, dalam sufi mengatakan kullu shay'in la li ajrillah fa huwa maksiat. Segala sesuatu bila mana bukan karena Allah, itu merupakan maksiat. Ini orang sufi. Ya al-hudur rahimakumullah, setelah hati bersih, supaya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini turun sebab orang Yahudi mengatakan nahnu nuhibbullah, saya mencintai Allah. Semuanya agama akan mencintai terhadap atau kepada pangerannya. Namun Allah merintah kepada Rasul, bila mana kamu mencintai Allah, supaya kamu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama mengatakan, "Lau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum." Bila mana kalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, maka kalian akan sesat. Jadi artinya orang itu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, ini muaranya, buahnya orang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mencintai Allah, supaya kamu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mengatakan ini uhibullah bisa. Namun yang sulit itu mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mendapatkan mahabbah dari Allah, ini berarti mendapatkan derajah aliyah, mendapatkan nilai maqam yang tertinggi. Kalau orang mencintai Allah dan diungkapkan, direalisasikan, diaplikasikan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah, tidak diragukan. Kalau orang dicintai oleh Allah, maka orang akan dimasukkan di surganya Allah. Dan oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya, tidak diragukan.
Kalau orang itu mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, maka akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yaitu kita menghadap kepada Allah, yang kita hadir majlis demikian, ini adabnya kita sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita menghadap kepada Allah, kita tanpa tobat, maka ini risikonya tinggi. Jadi artinya kebahagiaan itu, ajaran-ajaran semuanya agama itu, kemuliaan itu bila mana orang melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Supaya kamu sekalian tobat kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, supaya kalian bahagia. Jadi artinya untuk mendapatkan kebahagiaan ini tidak ada jalan lain kecuali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada cerita orang masuk surga sebab dosa yang ditobati. Orang dimuliakan derajatnya oleh Allah sebab dosa yang ditobati. Nanti banyak cerita ulama-ulama yang demikian. Sekian, al-afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.